Jungkook BTS mendapat pujian atas tanggapannya terhadap komentar kebencian selama listening party stasiun Heart. Jungkook baru-baru ini mengadakan listening party langsung pertama dari 3 stasiun Heart untuk merayakan perilisan single solo barunya 3D dengan rapper Amerika Jack Harlow. Listening party stasiun Heart memberikan kesempatan unik kepada penggemar untuk mendengarkan musik bersama beberapa idola favorit mereka secara langsung, sambil dapat meninggalkan komentar atau mengajukan pertanyaan melalui fitur obrolan langsung stasiun Heart. Selama live streaming 3D pertama Jungkook, magnet BTS ini sayangnya menjadi sasaran beberapa komentar kebencian dari para troll internet, termasuk salah satu yang memberitahu Jungkook bahwa mereka sedang mencari grup lain. Jungkook memperhatikan komentar itu dan bukannya mengabaikannya, dia menanggapinya dengan cara yang mendapat pujian dari ARMY dan netizen. Setelah membaca komentar tersebut dengan lantang, Jungkook setuju bahwa netizen itu berhak mendukung siapapun yang mereka inginkan, sambil mengakui dan menerima bahwa dia punya haters, tapi berterima kasih pada mereka yang mendukungnya. Kamu sudah mencari grup lain? Haha, itu hakmu. Kamu bebas melakukannya. Aku berterima kasih pada mereka yang mendukungku, tapi masih banyak orang yang tidak menyukaiku. Kalian semua adalah penggemarku di sini, jadi kalian semua menyukaiku. Tapi aku punya haters. Aku hidup dengan mengetahui hal itu dan menerimanya sebagai fakta, kata Jungkook. Jungkook melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan para haters, menyadari bahwa mereka semua adalah manusia, dan malah menghabiskan waktunya untuk fokus pada orang-orang yang mencintai dan mendukungnya. Jungkook mengatakan, aku tidak terlalu peduli dengan mereka manusia, aku lebih suka fokus bekerja keras untuk para penggemar yang mencintai dan mendukungku. Jadi aku tidak keberatan, kata Jungkook. Magnet BTS ini dengan dewasa menambahkan bahwa dia menghargai komentar kebencian karena itu masih berarti netizen menghabiskan waktu untuknya. Faktanya, aku bersyukur atas komentar jahatnya, itu berarti mereka menghabiskan waktunya untukku. Aku akan menganggap itu semacam ketertarikan, oke? Mereka adalah penggemar yang berbeda-beda. Jika mereka sama sekali tidak tertarik padaku, mereka tidak akan tertarik. Jadi aku berterima kasih pada mereka atas waktunya. Tapi aku tidak menyukainya. Aku tidak harus menyukainya, bukan? Tentu saja aku mencintai orang-orang yang mencintaiku. Aku tidak akan menyukai orang yang mengatakan hal-hal buruk tentangku. Aku bekerja untuk mereka yang mendukungku, kata Jungkook. Jungkook sekali lagi menekankan bahwa kerja keras dan waktunya dihabiskan untuk fokus pada penggemar, dan meskipun dia manusia dan mungkin mengecewakan penggemar, cintanya pada ARMY tidak akan pernah berubah. Dan tentu saja karena aku mengecewakan mereka, terkadang aku tidak akan cukup dan kadang aku mengecewakan, tapi cintaku tidak akan pernah berubah. Aku akan terus berusaha yang terbaik untuk orang-orang yang mencintaiku. Aku dapat berjanji kepadamu bahwa itu tidak akan pernah berubah, kata Jungkook. Anggota BTS itu menyimpulkan dengan berjanji untuk terus melakukan yang terbaik untuk ARMY sampai lututnya lemas dan suaranya tidak keluar lagi. Jungkook mengatakan, aku akan terus berjalan sampai lututku lemas dan suaraku tidak keluar lagi. Meski begitu, aku akan mencari cara untuk terus maju, tapi maksudku adalah aku akan melakukan yang terbaik. Aku menerima begitu banyak kekuatan dari kalian semua. Aku harus bekerja keras, kata Jungkook. ARMY memuji tanggapan dewasa Jungkook terhadap komentar kebencian, menyukai tepuk tangan sopannya kepada para haters. Selama pesta mendengarkan 3D stasiun Heart pertamanya, dia juga mengungkapkan cerita di balik cedera bahunya. Jungkook BTS yang melakukan siaran langsung di Weverse pada tanggal 27 Juli menyapa ARMY dari kenyamanan kamarnya. Saat ARMY sedang memproses penampilannya, mereka juga memproses fakta bahwa penyanyi itu punya sesuatu yang tampak seperti bekas luka di bahunya. Ketika ARMY bertanya kepadanya tentang hal itu, dia mengakui cederanya tapi mengatakan kepada penggemar bahwa dia akan menjelaskan detailnya nanti. 2 bulan kemudian, Jungkook akhirnya menjelaskan apa yang terjadi saat mengadakan pesta streaming stasiun Heart untuk lagu barunya 3D yang menampilkan rapper Amerika Jack Harlow. Selama listening party pertamanya di 3 stasiun Heart, Jungkook mengungkapkan bahwa cedera itu terjadi di lokasi syuting kampanye musim gugur 2023 Calvin Klein. Sebagian pemotretan berlangsung di garasi parkir dan Jungkook mengenakan jaket denim dan tanpa crop top. Setelah ditanya tentang apa yang terjadi, Jungkook dengan lucu teringat bahwa dia belum menceritakan kisah tersebut pada ARMY. Dia menjelaskan bahwa dia sedang berlari ke garasi parkir untuk salah satu adegan kampanye. Permukaannya licin menyebabkan dia terjatuh. Bukannya aku sudah membicarakannya. Mungkin aku bermaksud begitu lalu lupa. Aku dapat bekas luka dari satu adegan di mana aku berlari menuruni bukit di gedung parkir itu. Ya, untuk mengambil gambar Calvin Klein, aku mencoba berlari ke bawah strukturnya tapi permukaannya licin jadi aku terjatuh, kata Jungkook.
Jungkook menceritakan bahwa bahunya terkena dampak kejatuhannya dan dia juga tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Makna BTS ini menambahkan bahwa semuanya baik-baik saja sekarang dan bahunya sudah sembuh total sebelum meyakinkan ARMY bahwa hal seperti itu akan terjadi. Dan bahuku terkena dampaknya, aku seperti berguling, aku juga tidak bisa menggerakkan jariku. Tapi sekarang sudah sembuh total, aku baik-baik saja, tidak apa-apa hal seperti itu terjadi, kata Jungkook. Jungkook menunjukkan profesionalismenya dan menyelesaikan syuting untuk proyek tersebut tidak membiarkan cederanya memperlambatnya. Sementara itu, Jungkook dan Victoria Monet, ARMY bersemangat atas kemungkinan kolaborasi. Jungkook telah berkolaborasi dengan beberapa artis asing berbakat sebagai solois sejauh ini dan penggemar berteori bahwa penyanyi Amerika Victoria Monet mungkin menjadi yang berikutnya. Magnet BTS ini melakukan debut solonya dengan single hit Global 7 yang menampilkan rapper Lato dengan debut di nomor 1 di Billboard Hot 100 dan Spotify. Lagu ini menempatkan di radar sebagai bintang pop. Sekarang single lanjutannya 3D memperluas status tersebut, menampilkan Check Hello. Lagu itu debut di nomor 3 di tangga lagu Spotify Global yang sudah diprediksi akan debut di 10 besar Billboard Hot 100 hanya dengan pelacakan sehari. Dengan banyaknya pencapaian dan pertumbuhan menarik, para penggemar tidak sabar untuk melihat apa langkah selanjutnya. Seven adalah lagu pop, sedangkan 3D adalah nostalgia R&B tahun 2000-an. Jadi, ARMY juga bersemangat untuk melihat genre musik baru apa yang ia ambil untuk proyek berikutnya. Di tengah hiruk-pikuk 3D, beberapa spekulasi tentang kolaborasi Jungkook dengan artis lain bermunculan. Kid Laroi membuat banyak postingan tentang anggota BTS ini yang membuat beberapa orang percaya bahwa dia mungkin akan bekerja dengannya selanjutnya. Ada juga rumor bahwa Zayn Malik mungkin akan merilis lagu bersama Jungkook. Artis lain yang diharapkan oleh ARMY adalah Victoria Monet. Dia adalah seorang penyanyi penulis lagu Amerika dengan lagu hit terbarunya On My Mama. Telah meningkatkan popularitasnya di seluruh dunia. Sebagai penulis lagu, Victoria telah bekerja dengan artis seperti Nas, Ariana Grande, dan Fifth Harmony. Album debutnya Jigurto dirilis pada bulan Agustus tahun ini dan saat ini dia sedang melakukan tur nasional. ARMY yang juga merupakan penggemarnya merasa bahwa vokal R&B Jungkook akan sangat cocok dengan sebuah lagu bersamanya. Selain itu, mereka berdua melakukan kemunduran tahun 2000-an dengan single terbaru mereka yang membuat mereka menjadi duo yang lebih baik untuk bernyanyi bersama. Jadi setelah 3D dirilis, orang penggemar men-tweet berharap mereka bisa bekerja sama. Monet melihat tweet itu dan menyukainya, membuat semua penggemar heboh. Meski kedua artis belum berinteraksi secara langsung, tapi kejadian ini cukup membuat para penggemar melontarkan teori liar tentang bagaimana kolaborasi itu akan diwujudkan. Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.